Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafi Ramadhani. NPM saya 19.11.1034. Saya semester 6. Saya mengambil konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam dari lokal A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masalah hadonah atau hak asuh anak di salah satu negara muslim, yaitu di negara Maroko. Yang pertama, kita harus tahu apa sih hadonah itu. Menurut ulama mazhab, pertama dari Imam Hanafi, berpendapat hadonah ialah menjadikan sesuatu dalam pihak yang dikatakan mengasuh seseorang atau yang membatasinya, maka menjadikannya dalam pihak sesuatu itu. Dari Imam Malik berpendapat, hadonah ialah memelihara orang lemah dan mengurusi kepentingannya. Adapun Imam Syafi'i juga berpendapat, hadonah ialah mendidik seseorang yang tidak bisa mengurusi urusannya sendiri dengan apa yang bermanfaat baginya dan menjaganya dari yang membahayakannya. Meskipun sudah dewasa dan gila, seakan-akan menjaganya, memandikan jasadnya dan bajunya dan meminyakinya dan seperti keadaan dan mengikat anak kecil dalam ayunan dan menggerakkannya untuk tidur. Adapun Imam Hambali berpendapat hadonah ialah mengumpulkan anak kecil dan yang dimaksud dalam artinya merujuk kepada seseorang dan mendidiknya dan menjaganya dari yang membahayakannya dan mengurusi kepentingannya. Dari keempat mazhab tadi dapat kita tarik kesimpulan, sebenarnya hampir sama saja pengertian hadonah dalam kalangan empat imam mazhab ini. Hanya saja dari Imam Syafi'i menambahkan kriteria dewasa dan gila, yaitu orang yang tidak sempurna akalnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan hadonah di negara Maroko diatur di dalam The Moroccan Family Code atau Moudawana. Diatur dalam pasal-pasalnya sebagai berikut. Yang pertama, pasal 163. Hak asuh anak melindungi anak dari bahaya dan memastikan pendidikannya dan perlindungan terhadap kepentingannya. Pemegang hak asuh harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan fisik dan psikologis anak tersebut dalam pengasuhannya, mengelola kepentingannya, dan tidak adanya pembimbing hukum, dan bila diperlukan pada saat kepentingan anak tersebut berada dalam asuhannya terancam. Hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Maliki, di mana di negara Maroko sendiri penganut mazhab mayoritasnya adalah Maliki. Imam Malik mengisyaratkan tempat bagi anak haruslah aman dan lingkungannya kondusif. Orang yang rumahnya jadi tempat perkumpulan orang-orang fasik tidak berhak mengurus hadonah atau jika lingkungan rumahnya membahayakan. Kemudian diperjelas lagi pada pasal 169 sebagai berikut. Ayah atau wali hakim dan ibu pengasuh harus menjaga kepentingan anak, termasuk pendidikan dan asuhannya. Bagaimanapun, pengasuh selalu menghabiskan malam di rumah pengasuh, kecuali jika hakim memutuskan sebaliknya. Jika pengasuhannya selain ibu, pengasuh itu harus mengawasi dan menindaklanjuti setiap hari tentang pekerjaan rumah anak tersebut. Jika terjadi perselisihan antara wali hukum dan pengasuh, kasus tersebut diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan sesuai dengan kepentingan anak. Pasal ini menjelaskan, anak berada dalam kuasa asuh salah satu orang tua maupun pengasuh. Orang tua tetap wajib untuk memberikan hak pendidikan kepada anaknya. Lalu menjadi pengasuh di Maroko haruslah bertanggung jawab, dan jika terjadi perselisihan maka diselesaikannya di pengadilan. Kemudian diperjelas lagi dalam pasal 173 sebagai berikut yang mengatur tentang kriteria pengasuh untuk hadonah anak. Yang pertama, orang lain selain orang tua yang dipastikan sudah mencapai usia yang diperbolehkan untuk mengasuh anak. Yang kedua, memiliki moral yang baik dan dapat dipercaya. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk membesarkan anak, melindungi kesehatannya, dan memastikan moral mereka dan pendidikan agama dan sekolah. Yang keempat, petugas pemohon perempuan untuk hak asuh mungkin tidak akan menikah, kecuali dalam kasus yang diatur dalam pasal 174 dan 175 di bawah ini. Pasal ini menjelaskan persyaratan secara rinci mengenai syarat-syarat orang yang berhak mengasuh anak atau menjadi pengasuh, agar pengasuh bukanlah orang yang sembarangan, sebab anak yang belum memayis rentan sekali meniru kebaikan maupun keburukan orang-orang yang di sekitarnya. Maka diharapkan pengasuh haruslah orang yang baik dan bertanggung jawab, dan diisyaratkan tidak menikah lagi untuk ibu pengasuh yang bukan ibu kandungnya. Dalam pasal 174 mengatur tentang pernikahan atau pemutusan hadonah bagi pengasuh. Yang pertama adalah dalam pasal 174, perkawinan seorang pengasuh wanita selain ibunya akan mengakibatkan hilangnya hak asuhnya, kecuali dalam dua kasus di bawah ini. Yang pertama, jika suaminya berada dalam hubungan kekerabatan yang menghalangi pernikahan atau perwakilan hukum anak tersebut. Yang kedua, jika dia adalah wali hakim anak. Lalu pada pasal 175, perkawinan ibu pengasuh tidak akan mengakibatkan hilangnya hak asuh anak tersebut dalam kasus berikut.
Yang pertama adalah jika anak belum mencapai usia 7 tahun atau jika pemisahan semacam itu dapat merugikannya. Yang kedua, jika anak menderita penyakit atau cacat yang membuat penahanannya sulit dilakukan oleh orang lain selain ibu pengasuhnya. Yang ketiga, jika suaminya berada dalam hubungan kekerabatan yang menghalangi pernikahan atau anak itu perwakilan hukum. Yang keempat, jika dia adalah perwakilan hukum anak tersebut. Selanjutnya pada pasal 164, hak asuh anak adalah kewajiban orang tua selama pernikahannya masih berjalan. Lalu pada pasal 165, jika di antara orang yang berhak dipercayakan dengan hak asuh tidak ada yang menerimanya atau memenuhi kondisi yang dipersyaratkan, pihak yang bersangkutan atau kantor kejaksaan dapat meminta pengadilan untuk menunjuk siapapun yang dianggap sesuai di antara keluarga anak atau orang lain, atau memilih institusi yang ditunjuk untuk tujuan ini. Kedua pasal di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya orang tua lebih berhak karena secara fisik dan psikologis merekalah yang paling berhak atas hak tersebut, dan pemberian hadonah pasca perceraian diberikan kepada salah satu orang tua, baik ayah ataupun ibu. Tapi apabila ada orang lain yang ingin mengasuh anak tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan kepada siapa hak asuh akan diberikan. Penjelasan tentang orang-orang yang diberikan hak asuh dipertegas kembali pada pasal 171 sebagai berikut. Hak asuh anak pertama-tama diberikan kepada ibu, lalu kepada ayah, kemudian kepada nenek dari ibu oleh anak tersebut. Jika ini terbukti sulit, pengadilan harus memutuskan berdasarkan bukti di depan dan mengingat apa yang akan melayani kepentingan anak tersebut untuk memberikan hak asuh kepada keluarga kerabat paling berkualitas, sambil menjamin agar penginapan yang cocok bagi anak tersebut dari kewajiban hak asuh. Hal yang paling menonjol dalam pasal ini adalah adanya pemberian hak asuh kepada orang tua pasca perceraian yang lebih memprioritaskan ibu yang memegang kendali, baik dari sisi pengaturan kebutuhan anak maupun keuangannya. Akan tetapi jika terjadi perselisihan, maka diselesaikan oleh pengadilan. Dalam pasal 166, pengasuhan dilakukan sampai anak laki-laki dan perempuan mencapai usia yang diperbolehkan hukum. Setelah perkawinan orang tuanya putus, anak yang berusia 15 tahun, anak boleh memilih ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh. Seorang anak tanpa orang tua dapat memilih salah satu saudara yang disebutkan dalam pasal 171, asalkan kepentingannya tidak terancam dan bahwa wali hakim tersebut setuju. Dengan tidak adanya kesepakatan, kasus tersebut diajukan kepada hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan kepentingan anak di bawah umur. Dalam pasal 167, gaji dan biaya pengasuh anak harus ditutupi oleh orang yang bertanggung jawab atas perawatan anak dan terpisah dari gaji menyusui dan dukungan anak. Tidak ada gaji pengasuh karena ibunya saat berhubungan pernikahan masih ada atau selama masa tunggu sah setelah penolakan ditolak. Ibu tidak berhak atas upah hadonah. Maksudnya adalah ibu tidak berhak atas upah hadonah selama ia masih terikat dalam hubungan pernikahan karena ia masih mempunyai nafkah sebagai istri. Sementara itu, perempuan selain ibunya si anak boleh menerima upah hadonah sejak ia menangani hadonahnya, seperti halnya menyapih yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran. Pasal 168, biaya akomodasi untuk anak harus diperbaiki secara terpisah dari dukungan anak. Gaji pengasuh dan biaya asuh lainnya, sang ayah harus menyediakan akomodasi untuk anak-anaknya atau membayar sejumlah uang yang diperkirakan oleh pengadilan untuk pembayaran uang sewa mereka. Sesuai dengan ketentuan pasal 191, anak-anak mungkin tidak diusir dari rumah suami istri orang tua mereka sampai sang ayah melaksanakan penghakiman atas akomodasi mereka. Pengadilan harus menentukan tindakan dan prosedur yang akan menjamin eksekusi putusan oleh ayah yang bersangkutan. Demikian masalah hukum keluarga menangani kasus hadonah perceraian suami istri di negara Maroko. Pada kesempatan kali ini, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.